Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhar Eka Zuma Putri, nomor urut absen 06. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa cerpen yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Arin dan Mimpinya, karya Risa Ismaya. Sedikit ringkasan cerita ini menceritakan seorang Arin yang berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Ratih. Karena kurangnya biaya, Arin sejak SMP sudah tinggal bersama bibinya yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Sayangnya kedua orang tuanya tidak bisa membiayai karena keadaannya yang kurang memungkinkan. Hingga akhirnya Arin pun meminta-minta kepada kedua orang tuanya, tetapi karena keadaannya yang kurang memungkinkan, orang tuanya pun tidak bisa menerima permintaan Arin tersebut. Tidak lama kemudian, di SMA yang Arin cita-citakan mengadakan lomba pidato, yang dimana jika ia menang maka ia akan mendapatkan beasiswa untuk SMA tersebut. Kemudian tanpa berlama-lama Arin pun akhirnya mengikuti lomba tersebut, dan alhamdulillahnya Arin pun memenangkan lomba pidato tersebut. Kemudian Arin memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia telah memenangkan lomba tersebut, dan di mana hadiahnya itu berupa beasiswa. Tetapi orang tuanya tersebut masih ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sehingga tanpa berpikir lama-lama lagi, orang tuanya pun telah memikirkan secara matang bahwa ia diperbolehkan sekolah di sekolah tersebut, dan akhirnya ia bisa tinggal bersama kedua orang tuanya. Arin pun sangat bahagia karena ia bisa tinggal dekat bersama kedua orang tuanya. Kemudian di sini ada unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama tema. Tema di sini yaitu kebersamaan keluarga. Kemudian ada alur. Di sini alurnya memakai alur maju karena cerita tersebut tersusun secara runtut dari mulai dia tidak bisa tinggal bersama kedua orang tuanya sampai akhirnya dia bisa tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Yang pertama tentunya pasti Arin. Di sini Arin penokohannya dia tuh penyayang, sabar, dan baik hati. Kemudian ada ayah dan ibunya, penyayang dan sabar, dan tidak ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada bibinya di sini tuh penyayang banget karena bibinya dimana setiap hari menenangkan Arin yang selalu menangis ingin tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian di sini ada latar. Yang pertama latar tempat, yaitu di rumah Arin, sekolah Arin, dan di rumah bibinya. Kemudian ada latar waktu, yaitu di siang hari dan di malam hari. Kemudian ada latar suasananya, yaitu sedih. Sedih itu yang tadi Arin tidak bisa tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan latar suasana yang kedua yaitu latar bahagia, yang dimana Arin bisa sekolah dekat dengan kedua orang tuanya. Gaya bahasa di sini menggunakan gaya bahasa umum karena dapat dipahami oleh si pembaca, dan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena cerita ini hanya memfokuskan satu subjek saja, yaitu Arin. Kemudian ada unsur ekstrinsiknya. Yang pertama latar belakang penulis. Karena di sini saya tidak menemukan biografi si penulis, dapat saya simpulkan bahwa si penulis ini ingin menginspirasi semua masyarakat, khususnya yang memiliki keadaan yang sama, untuk terus berjuang karena setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Kemudian ada nilai-nilai. Di sini tuh nilai-nilai yang terkandung itu yaitu nilai moral, di mana jika ada masalah atau gangguan seperti hambatan yang tadi saya ceritakan, maka kita tidak boleh pantang menyerah karena yang sudah tadi dijelaskan di latar belakang penulis bahwa pasti setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Makanya kita sebagai manusia kita tidak boleh pantang menyerah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.